Kobaran api seketika membesar dan membuat warga di kawasan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat api terus menyambar ke bangunan lain. Menurut warga, api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah yang telah lama kosong. Padatnya lokasi rumah warga membuat amukan si jago merah kian tak terkendali. Katanya sih dari rumah ini yang habis duluan tuh, yang habis duluan. Ini apa ya, rumah kontrakan? Ya. Nah, itu ada orangnya apa enggak? Kayaknya sih ada, cuman pada kagak tahu. Makanya habis duluan itu rumah. Salah seorang warga bahkan harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran terjatuh dari atap rumah saat membantu proses pemadaman. 12 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan api selang setengah jam kemudian. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kapal kayu berisi pekerja migran ilegal karam setelah dihantam ombak di perairan Tanjung Api Asahan, Sumatera Utara. Kemacetan panjang terjadi akibat solar langka di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Ornakes terhempas di babak kualifikasi MotoGP Mandalika 2022, sementara motor Alex Rins terbakar. Halo, selamat malam pemirsa. Kapal kayu syarat muatan pekerja migran ilegal karam. 61 penumpang selamat, 2 tewas, dan 26 lain yang masih dalam pencarian. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah detik-detik saat petugas Basarnas Tanjung Balai Asahan mengevakuasi 63 orang yang berhasil diselamatkan nelayan saat kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Tanjung Api, Asahan, Sumatera Utara. Diduga kapal karam akibat dihantam ombak, ditambah kapal melebihi kapasitas jumlah penumpang. Para penumpang diduga merupakan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal. Kapal diduga berangkat ke Malaysia melalui jalur tikus di Asahan. Total ada 89 orang yang diangkut dalam kapal. 61 orang ditemukan dalam keadaan selamat, 2 meninggal. Sedangkan 26 orang hilang dan masih dalam pencarian. 63 korban, di mana 61 selamat dan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Jumlah seluruhnya berapa? 2 pekerja kamar mesin kapal pengangkut PMI berhasil diamankan petugas. Hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban hilang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Banjir setinggi hingga 2 meter menyebabkan ratusan warga di Kota Senggata dievakuasi tim gabungan Basarnas. Lebih dari 200 jiwa berhasil dievakuasi dari 5 titik terparah yang terendam banjir. Inilah proses evakuasi warga yang terendam banjir di Kabupaten Kutai Timur, Kota Senggata, Kalimantan Timur. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan tim SAR terhadap ratusan warga yang terjebak banjir di wilayah Kecamatan Senggata Selatan dan Utara. Lebih dari 200 jiwa berhasil dievakuasi dari 5 titik terparah yang terendam banjir. Jumlah yang terevakuasi kurang lebih 200 jiwa yang tersebar di 5 titik, yaitu kilometer 8 Jalan Poros Sangatta Bontang, kemudian di Gang Haji Muhammad Ardan, Sangatta Selatan, di Gang Loa Hitam, Sangatta Selatan, Gang Loa Mali, dan di Gang Kemakmuran.
Hingga kini, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Banyaknya permintaan warga membuat tim SAR terus bergerak cepat melakukan penyisiran. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi yang melanda Pandeglang, Banten menyebabkan Sungai Cipunten Agung meluap. Akibatnya ratusan rumah di 3 kecamatan terendam air hingga setinggi 2 meter. Warga di Kecamatan Labuan, Pandeglang harus berenang untuk mencapai rumahnya yang terendam banjir. Selain Kecamatan Labuan, ratusan rumah di Kecamatan Carita dan Panimbang juga ikut terendam akibat meluapnya Sungai Cipunten Agung. Di lokasi terparah, banjir bisa mencapai lebih dari 2 meter. Warga nekat berenang kembali ke rumah untuk menyelamatkan stok beras tersisa. Apalagi belum ada bantuan makanan, sementara warga mengaku kelaparan. Ada yang 2 meter, ada yang 3,5 meter, ada yang 3 meter. Ada yang 3 meter Iya, juga? ada 3 meter, ada. 3 meter, ada 2 meter, ada yang setengah gitu. Nggak sama sih. Itu semalam hujannya Kecil, hujannya kecil. Oh, kecil. Sementara di Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, yang sempat diterjang banjir bandang awal Maret lalu, menjadikan warga rentan terserang penyakit pasca banjir. Sejumlah relawan pun menyemprot rumah-rumah penduduk untuk membunuh nyamuk dewasa secara luas, terutama nyamuk demam berdarah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, 1 orang tewas akibat kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Cipete Utara, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Korban tewas terjebak api dalam kamar kos. Seorang warga menjadi korban kebakaran di permukiman di Gang Cempaka 3, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Korban diketahui bernama Aci, berusia 20 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar kos yang terbakar. Diduga korban terjebak kobaran api dan tertimpa reruntuhan atap bangunan. Menurut warga, korban sebelumnya sempat keluar dari kamar kosnya. Namun masuk ke lokasi kebakaran diduga untuk mengambil barang berharga. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Setelah kemudian pendinginan, dinyatakan mau pendinginan, ada mayit. Dan saya koordinasi lagi sama Pak RT. Pak RT sendiri bingung. Kok ada mayit? Ternyata mayit itu yang kos. Nah, informasi masyarakat sebetulnya sudah keluar. Entah gimana dibilang udah pendinginan, udah tidak ada api, dia masuk lagi. Sebelumnya, puluhan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Cipete Utara, Jakarta terbakar Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ibu-ibu di Lebak, Banten rela mengantri 4 jam demi mendapatkan 3 liter minyak goreng. Namun sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan minyak goreng subsidi itu. Ratusan warga mengantre minyak goreng di sebuah toko di Jalan Raya Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Antrean mencapai puluhan meter hingga ke badan jalan. Warga mengaku antre hingga 4 jam untuk mendapatkan 3 liter minyak goreng subsidi. Meski demikian, sejumlah warga belum beruntung mendapatkan minyak goreng subsidi. Pemilik toko masih menjual minyak goreng seharga Rp14.000 atau masih di harga eceran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya bukan perintah dari pemerintah, cuman ada minyak subsidi aja saya. Masih ada yang subsidi, kemarin kan harga 14.000. Kebetulan saya ambil banyak, terus masih ada sisa stok, jadi saya jual sesuai harga subsidi. Warga berharap pemerintah segera memberi solusi atas kelangkaan minyak goreng di pasaran, terlebih mendekati bulan suci Ramadan beberapa pekan ke depan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, peti kemas berisi ribuan minyak goreng kemasan yang siap diekspor ditemukan di dermaga JICT, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dugaan sementara, peti kemas ini milik salah satu dari perusahaan yang terlibat kasus mafia minyak goreng.
Di tengah kelangkaan minyak goreng di tanah air, peti kemas berisi ribuan minyak goreng kemasan ditemukan di dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priuk. Nantinya minyak goreng ini akan diekspor ke Hong Kong. Menurut data dari Kejati DKI, terdapat 1.835 karton minyak goreng kemasan yang siap diekspor. Temuan ini merupakan pengembangan penyelidikan tim Tipitsus Kejati DKI yang sejak tahun 2021 telah memeriksa 3 perusahaan terkait kasus dugaan mafia migas. Beberapa hari yang lalu, minyak goreng tersebut sudah diekspor ke beberapa negara, salah satunya ke Hong Kong, yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Ada 3 perusahaan yang diduga melakukan ekspor tersebut. Selain kontainer ini, sebelumnya ketiga perusahaan tersebut telah mengirim beberapa kontainer berisi minyak goreng. Kontainer yang berhasil diamankan akan disimpan di dermaga JICT 1 sampai proses hukum selesai. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi kembali menggerebek Kampung Boncos di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. iNews melaporkan kembali dengan informasi selengkapnya.